Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam White Garden, petani modern, petani anggur. Hari ini saya ada di Padang dan bareng sama Bobby. Om Bobby. Jadi Om Bobby ini bisa dibilang pencetus lah untuk anggur di Padang terutama khususnya. Dan saya pengen tahu Mas Bobby apa nih? Om Bobby udah ya? Hah? Ya udah lah. Nah, udah. Jadi udah Bobby ini akan menceritakan, akan mengenalkan anggur Padang dan kebunnya juga. Jadi kita akan banyak belajar sama Om Bobby. Dan sebelum kita mulai, Om Bobby kenalin dulu. Nama saya Bobby dari Padang, khususnya di Tabek Batu, daerah Air Pacah. Hobi anggur kan? Hobi. Selain anggur ada lagi nggak? Nggak ada, untuk sekarang masih anggur. Anggur. Ya, masih fokus sama anggur. Oke, jadi Bobby, udah Bobby ini sebelumnya tanam lain ya? Ya, tanaman lain. Sebelum tanam lain, tapi sekarang sudah fokus sama anggur. Iya, pas di tahun 2020 bulan 5. Nah, saya mulai tanam anggur. Saya ambil di Pekanbaru, coba tanam, berbuah, ya udah lanjut hobi. Hobi yang menghasilkan ya. Jadi sekarang kita langsung lihat, nggak sabar nih buat lihat kebunnya. Udah Bobby kenalin, saya diem aja, saya pengen Om Bobby yang ceritain sampai tuntas kebunnya itu konsepnya apa, terusnya rahasianya apa. Yuk kita lanjut. Coba apa aja mau dikenalin? Ini harus gayanya harus gaya tuan rumah ini. Hah? Iya. Nah, ini tamu lagi datang. Nah, ini tuan rumahnya, kenalin coba. Ya udah ini. Ya udah kita mulai dari sini. Di nih. Awalnya ini nih. Jadi ini pertama. Ini pertama. Mau lihat. Etalon. Pertama tanam etalon. Iya. Ini 5 bulan 5 ya. ya, beberapa bulan setelah itu saya bikinnya kayak gini. Awalnya sih hanya untuk rambatan aja. Nah, nggak kepikiran mau bikin atap mau apa, cuman yang penting tanam dulu. Ternyata berbuah, mulai candu kan. Nah, ntar dulu, berbuah dalam jangka waktu berapa bulan setelah tanam? Hah? 4 bulan. 4 bulan nggak dimarahin Mulai orang dia itu? enggak. Oh enggak, ya 4 bulan. Udah, mulai dia ada bawa klaster 1. Satu klaster. Ya, akhirnya pas udah panen, pangkas semua lagi. Nah, di sanalah bawa buah. Pas di main kita di medium nih. Nah, 4 sampai 8 mata tunas. Jadi gini, jadi kata udah Bobby ini buah pertama itu bukan dalam proses pemangkasan ya? Bukan. Jadi cuman potes exebrik. Ya, Iya. pemberhentian pertumbuhan di tersier. Nah, terus setelah panen satu klaster, dipangkas medium, bawa klaster Bawa klaster banyak. lumayan. Hampir semua tersier. Ya, hampir semua tersier. 2020. Ya, jadi di medium dari 4 sampai 8 ya. Ya, Udah Bu ya? 8. 4 sampai 8. 4 Usia pohon 8 atau 7 bulan ya. Iya. Jadi 4 itu. Iya. 4 bulan buah pertama. Buah pertama. Terus setelah panen pangkas habis 8 bulan atau 7 bulan. Ya. Dapat sekarang? Yang sekarang ini udah sebagian udah dipanen, Pak. Oh, udah dipanen. Nah, udah. Ini yang pas di ujung dia bawa buah lagi karena kemarin bawanya sedikit. Buah jenjang ya? Nah, iya. Terus yang itu apa? Trans. Trans. Iya. Ini trans. Nah, jadi trans dari bulan 5. Sama. sama Bulan 5 juga. berarti sekarang sekitar 1,5 tahun ya. Iya. Single cordon dengan sekunder sekitar 4 meter. Iya, 4 meter. Ya, 4 meter ya. Ya, 4 meter. Terus Iya, dia, Pak. batangnya sebesar ini, rahasianya apa? Mana? Ini batangnya gede banget. Nah, di awal tanam ini kan baru percobaan nih. Nah, pas saya tanam, saya curahkan tuh pupuk organik. Nah, saya timbun dengan tanah. Nanti di atasnya kasih sekam bakar sama pupuk organik lagi. Biarkan dulu 1 bulan. Pas 1 bulan udah mulai tumbuh rumput, baru saya tanam.
Cuman pas yang bagian atas saya kasih TSP. TSP bagian Ya, atas. TSP. Sebelum fermentasi atau sesudah? Sebelum, Pak. Sebelum. Sebelum. Iya. Jadi rahasia dari Om Bobi ini kohe atau kompos Iya, satu lapis ya, terus ditimbun sama sekam tanah dulu, Ya, tanah. baru sekam bakar, Sekam bakar sama pupuk organik lagi. sekam bakar baru pupuk organik lagi, baru ditabur TSP. TSP campur itu yang di atas. Nah itu difermentasi selama 1 bulan. 1 bulan setelah keluar Ya. rumput atau yang lainnya ya. Nah Baru ditanam. ada tambahan aktivator nggak di situ? E4. Tetap E4. Ya. Jadi E4 ditabur setelah Pas sudah semua diaduk yang Baru bagian atas, disiram? nah, udah siram, udah biarin. takarannya untuk misalnya anggaplah ini untuk 50 liter lah. Nah kira-kira sarannya untuk E4-nya pakai berapa tutup botol atau airnya? Oh, kalau E4 satu tutup 1 liter udah. Satu tutup 1 Ya. liter. Jadi setelah dikasih TSP terus disiram sama SP36 ya, TSP Iya, ya. TSP. Saya pakai TSP biasanya. Oh ya, TSP. Dan terus selama 1,5 bulan, 1 bulan Iya. baru kita boleh tanam. Ya, baru boleh tanam. Diaduk. Boleh tumbuh rumput. Diaduk Nggak atau diaduk pun nggak apa-apa. digali? Gali. Oke. Nanti kan otomatis pasti ada topping-topping lagi. Nah, itu aja. Pupuk hariannya apa? Kalau untuk pertumbuhan biasanya saya pakai NPK. NPK. Iya. Terus Kalau untuk pertumbuhan NPK sama magnesium sulfat. magnesium sulfat. Iya. Jadi magnesium sama sulfur ya tambahannya ya. Iya. Kita lanjut. Cuman kemarin biasanya pakai karate boron juga untuk Karat boron untuk dapat kalsium. Nah, Ini apa nih? etalon. Wah, etalon ya? Nah ini sekaligus informasi nih. Ini etalon dari Padang yang buahin Om Bobi. Om Bobi Om Robi nih? Bobby. Om Bobi. Dan buah kita coba ya. Iya. Coba deketin warnanya. Ini warnanya bagus banget. Dan terus penjarangannya sukses dan buahnya juga menurut saya sih termasuk besar ya. Paling ada beberapa yang ini nggak masalah karena nggak menular ke yang lain. Kita coba. Nah, kalau lihat coba itu paling bawah nih. Kalau bawahnya manis. Belum terasa Om ya? Belum. Kayaknya belum dapat. Lagi. Aduh, habis semua. Terasa, Pak. Belum dapat. Belum dapat. Ini kenapa nggak dipanen dari kemarin? Tapi nunggu Bang Robi datang. Ini manisnya Nggak percaya. Nggak percaya. Nggak percaya. kalau nggak percaya buahin. Ya, teksturnya ada, terus manisnya cukup lah. Jadi kalau ada yang namanya beauty krasotka dia gatel karena terlampau manis. Tapi kalau ini untuk anggur cukup, dan kalau dibandingin sama Trans jauh. Masa sih? Jauh. Coba dulu dong. Nih, coba nih. Nggak percaya. Tapi kulitnya tebel. Ya, kulit tebal. Sepetnya Jadi, masih ada. hah? Sepetnya masih ada. Nah, karena tuan rumahnya ngomong, emang agak sepet. Tapi sebenarnya ini bukan gara-gara etalonnya. Mungkin nutrisinya harus kita benerin dikit aja. Gimana ya, Ibu Bi ya? Ternyata Atos, etalon, Victor juga, Betul juga. itu menurut saya sih termasuk Bogema, termasuk Taldun yang medium ini layak untuk dibuahkan daripada kita memperbanyak beberapa varian di bawahnya ini. Iya. Dan ini kalau dijual juga supermarket
lebih Iya, karena ketahanan terhadap ya ketahanan simpan ini bagus. Ya, tapi enaknya ini kalau di batang etalon itu tahan terhadap jamur. Nah, ditahan loh. Iya. Ada pun yang kena, yang bandel paling dia jamur karat itu. Kalau udah tua pun Jadi dia tahan. etalon tahan jamur ya, Tahan ya. tahan hujan. Tahan hujan. Nih, ya, nih naik daun lagi nih etalon nih, mudah-mudahan nih. Ya. Siapin Kalau bibitnya. mantap, Aduh. Aduh, coba, ayo. Ayo. Bismillah. Ayo, coba talon. Bismillah. Ayo. Aduh, ayo. Aku minta dua ya. Oke. Coba iya. Iya. Belum terasa? Serasa punya sendiri nih. Belum terasa. Kalau tumbuh figur ya. Iya. Iya. Ya, ini Bagus nih. bisa dilihat transfiguration. Ini transnya. Ini kita harus belajar banget sama Om Bobi ini untuk dapetin klaster sepanjang ini. Dan ini saya nggak bisa ngebayangin buahnya seperti apa. Tapi saya harapkan buahnya nggak jarang ya. Saya harapkan buahnya nggak jarang. Jadi harus punya berry yang besar. Jadi PR juga sama Om Bobi nih. Kemarin sempat nih ada nih Iya? yang berry besar. Wah, resepnya Padat. kasih tahu dulu. Kalau di trans yang saya coba, kalau kalsiumnya tinggi, bagus dia padat. Sinar matahari bagus, kalsiumnya tinggi, padat dia. Berarti nggak berair ya? Iya, lebih ada crispy-nya jadinya. Tiganya apa nih? Biges. Biges. Pakai biges, ya. Boleh lihat Biges gimana Biges? Boleh. Tunggu bentar. Nah sebelum nunggu Biges, saya mau jelasin lagi nih. Ya, berbiji etalon, terus keras, lihat buahnya keras. Dan ini kalau kita serius untuk dikebunkan menurut saya layak karena hampir semua etalon di sini berbuah. Jadi sebenarnya mudah dibuahkan, tapi ada beberapa yang harus kita perhitungkan sebelum kita kebunkan varian etalon ini. Udah valid. Dalam mobil? Nih, Harganya berapa mobil? kalau ini saya beli kemarin 25.000. Online ya? Bukan, sama anggota komunitas juga. Dosisnya? Nah, kalau yang ini nih, saya coba nih. Ini 1 tetes itu untuk per cup aqua glass. Cup aqua glass? Ya, 1 tetes ya? 1 tetes saja. Kalau yang ini 1 tetes untuk 1 cup jus. Ya, jadi pengaplikasian G3 nggak semua varian diperlakukan yang sama dengan dosis yang sama. Tapi kalau untuk trans saja kalau nggak tanpa kita GA3 aja dia juga besar. Udah panjang. Nah jadi tapi kalau cuman nggak kita GA3 juga hasilnya nggak maksimal. Tapi kalau ini menurut saya dosis yang diperlakukan sama Om Bobi dengan 1 tetes biges Iya. dengan 1 gelas Aqua jus. jus, ya. Biasanya orang sebut host 16. Iya. Itu 1 tetes. Tapi kalau untuk etalon 1 gelas aqua 1 tetes gitu ya. Iya. Ini hasil dari trans ya? Trans. Ini trans. Lihat. Sama ini juga. Ini trans. Hah? Ya. Etalon? Etalon itu. Oh, etalon itu ya. Nah, ini etalon nih. Lihat. Yang itu. Nih, ini ya. Ya udah Ini dijarah. etalon. Kita lihat lagi yang di sana. Ayo. Sana.
Udah di GA3? Udah di GA3 1 tetes untuk 1 cup aqua itu jus. Oh, kalau Gospi 1 tetes untuk Dixon 1. sama. Ini juga? Ya, Dixon. Oh, Dixon. Perlakuannya sama-sama trans. Sama Lihat, trans. deketin. Ya. Lihat lagi sini. Om Sofian. Ini ada lagi tadi yang berbuah ya? Mas? Etalon itu etalon. Ini etalon lagi berbuah di pot. Iya. Nih, Lihat. kayak aplikasi tadi, bagus dia. Ini juga pakai 1 gelas aqua kalau ini ya. 1 gelas aqua. Untuk 1 tetes. Nah, Tapi ini yang kalau seandainya jangan sampai kena hujan ya pas di aplikasi, karena hujan itu kan termasuk asam juga tuh. betul. Nah, bisa dia ppm-nya naik, bisa ngelungker dia. Ya. Jadi aplikasinya jangan sampai berbarengan atau Dengan- setelah aplikasi kena air hujan. Iya. GA3, dan kalau GA3 juga biasanya suka berjamur. Ya, juga Iya. kalau bisa setelah GA3 beberapa hari harus antisipasi untuk jamurnya. Iya. Rambatan ini keren-keren nih. Mana? Ini terakhir nih untuk menyingkat waktu. Rambatan apa yang menarik nih kira-kira? Oh, yang di situ. Julian. Nah, ini. Oh, ini. Ini saya bikin rambatan. Atau ini lihat. Ah, ini enak nih sejarahnya nih. Ini awalnya di kandang burung nih. Awalnya kandang burung. Iya, dia burung nih lepas. Jadi tingginya sekitar 1,5 meter, 120. 120 ya. Ya, 120 ketinggiannya. Terus ini juga sekitar 1 meter, 120 juga ya, 1 meter ya. 1 meter. Lebarnya 1 meter, panjangnya sekitar 1,5. Ya, 1,5. varian Jupiter dan berbuah, keren banget. Di pot. Jadi kalau buahnya lagi panen, ini buahnya dari bawah nih. Nah, ini kalau potnya di bawah, ini bisa buat main anak-anak nih. Iya, memang Kalau potnya itu. di belakang, ini bisa kasih stiker, anak-anak bisa main. Om Bobi, makasih Iya. undangannya dan luar biasa komunitas anggur Padang, semangatnya. Mudah-mudahan Om Bobi bisa memberikan inspirasi ke teman-teman, khususnya di Kota Padang. Sampai ketemu, mudah-mudahan bisa ke Bekasi. Ya. Ada pesan nggak buat komunitas anggur Padang? Untuk komunitas anggur Padang sih, yang penting semangat aja buat nanam. Yang penting semangat untuk nanam. Ya, itu aja. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam White Garden, petani modern, petani anggur. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu kebanggaan saya sebagai orang lahir di rantau, berdarah Minang, terus diterima sama saudara-saudara yang ada di kampung halaman. Dan yang pasti walau saya lahir bukan di Sumatera Barat, tapi saya bangga jadi berdarah Minang, dan itu saya tularkan ke anak saya juga. Jadi mudah-mudahan silaturahmi ini akan terus terjalin. Amin. Dan terutama buat Bapak Pembina sama Pak Ketua dan saudara-saudara sekalian, terusin, anggur ada potensinya buat kesenangan, buat penghasilan juga bisa. Jadi terutama saya White Garden awalnya cuma untuk kesenangan saya. Saya tanam sekitar 20 pohon. 20 pohon itu sekitar 2 juta uang ya. Ya mungkin habis uang keluar 2 juta udah nggak mau ngapa-ngapain lagi. Cuman pengen nikmatin. Itu juga bukan buat pribadi juga, tapi buat kantor. Jadi bukan di rumah. Jadi uangnya uang kantor juga. Jadi untuk kebersihan kantor lah, untuk fasilitas kantor. Tapi ternyata di situ YouTube ini awal mulanya saya cuman video yang saya simpan karena handphone memori itu
keterbatasan kecil, makanya saya simpan di YouTube dan ternyata responnya positif. Nah, awal mulanya cuman sharing pengalaman, sharing memperlihatkan apa yang saya kerjakan. Ternyata banyak yang pengen tahu, banyak yang bertanya juga, otomatis di situ saya banyak belajar. Jadi orang bertanya, saya belajar. Orang bertanya, saya belajar. Jadi sekian banyak orang bertanya, semakin banyak juga saya dapat ilmu di situ. Jadi jangan pernah pelit dengan ilmu, atau ya mudah-mudahan sih ya yang pasti di situ setelah orang percaya sama kita, orang beli bibit kita, akhirnya di situ saya mengembang, akhirnya saya butuh karyawan harus digaji, saya akhirnya di situ ada penghasilan lah, dan hampir semua yang saya di White Garden itu bukan uang pribadi saya cuma uang 2 juta itu. Nah di situ setiap saya jual bibit, saya beli varian baru. Dan saya juga akhirnya nggak ragu juga untuk mengeluarkan uang, karena itu akan ada hasilnya juga gitu, akan berbalik juga gitu. Nah jadi, dan ada juga teman-teman, terutama member-member White Garden, dia beli bibit sama White Garden, itu saya kelola karena tanggung jawab. Itu tanggung jawab yang benar-benar harus kita kasih, dan mayoritas juga mereka berhasil dan bisa mendapat penghasilan juga. Nah untuk komunitas ini pasti berbeda, karena komunitas butuh juga biaya Pak ya, butuh juga, pasti prinsipnya juga berbeda. Jadi saya akan support apa yang program-program yang komunitas anggur Sumatera Barat lakukan dalam segi apapun, sebatas kemampuan saya. Yang pasti mudah-mudahan Sumbar atau Padang bisa jadi barometer anggur, bukan Bekasi aja, bukan Jawa aja, tapi Sumatera Barat dengan gaya dan budaya yang berbeda, tapi bisa menjadi inspirasi ke segala nasional. Ya mungkin itu aja. Nah, terakhir, saya di sini bukan menggurui, kita belajar bareng-bareng, dan pasti banyak juga yang akan saya tanya yang saya nggak tahu. Mudah-mudahan juga diberi ilmunya buat Mas Bobi dan yang lainnya. Ya mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk kesempatan yang diberikan untuk saya. Terima kasih sebelumnya untuk Oda Robi. Jadi sebetulnya kami di Sumatera Barat ini pada umumnya, di Padang pada khususnya, memang sudah mulai menanam anggur dengan ala kami sendiri. Dan yang ingin saya tanyakan kepada Darobi, bagaimana sih sebetulnya menanam anggur itu yang benar? Itu aja Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Anto. Singkat, padat, jelas, langsung ke sumbernya ya. Mari udah Robi. Ya, mungkin ini kita bukan masalah benar atau salah ya, tapi apa yang kita anggap benar itu yang kita kerjakan. Kalau saya akan, sebelum tanam anggur, saya harus pastikan dulu pohon ini mau saya apain. Saya sudah bayangkan pohon ini bakal berbuah seperti apa. Saya harus bayangin dia akan merambat seperti apa gitu. Jadi sudah kita persiapkan dari awal. Jadi kayak kita baru baru punya anak, itu kita sudah mau kita apain, itu kita sudah punya bayangan. Jangan kita liarin aja yang akhirnya nanti rambutnya gondrong, terus kita suruh pulang ke rumah nggak mau, diatur susah. Nah banyak yang seperti itu Pak. Nah jadi menurut saya kita harus tentukan itu. Nah itu yang pertama. Yang kedua, nanam pohon itu mungkin sama seperti tanaman lain, media, terutama media yang harus kita yang kita jaga dari awal sampai akhir, sampai kapanpun media yang benar-benar harus kita perhatikan, karena itu sumber dari segala nutrisi. Dan yang pasti media juga. Nah kalau tanaman menurut saya itu akar yang harus benar-benar kita manjakan sebisa mungkin. Nah kalau media yang kita sediakan itu, yang sudah bisa kita racik, kita sediakan, pastikan kasih yang terbaik, kasih yang benar-benar dibutuhkan sama si tanaman. Nah salah satu
prinsip saya media tanam itu untuk anggur ada 3 poin Pak. 3 poin untuk mengukur tingkat kesuburan tanah. Yang pertama itu sifat fisiknya Pak. Sifat fisiknya, sifat biologisnya, dan sifat kimianya. Jadi bukan campurannya apa, kasih apa, terus orang pakai apa, semakin banyak semakin bagus. Nah, kalau saya 3 prinsip itu. Nah, yang pertama sifat fisiknya itu ada sifat biologisnya, struktur, tekstur, dan organik. Sifat fisiknya. Nah, jadi kalau anggur itu porositas, itu strukturnya. Kita membutuhkan struktur yang poros, yang punya pori, yang akar bisa berkembang kemana-mana, akar bisa nyari nutrisi kemana-mana. Itu yang pertama. Yang kedua, strukturnya. Jadi untuk kita dapetin tekstur porositas itu, struktur apa yang bisa kita kasih, apa aja bahan-bahannya gitu. Nah, yang pertama saya biasanya pakai tanah. Ya, tanah itu salah satu bahan yang bagus untuk mengikat unsur hara terutama, dan daya cengkeram akar juga. Jadi dengan tanah akar bisa kokoh. Nah, yang kedua saya pakai sekam bakar. Sekam bakar itu untuk apa? Untuk porositas. Nah, ada sekam bakar, ada pasir, ada perlit, ada yang lainnya. Nah, kalau menurut saya yang paling mudah kita dapatkan. Nah, kalau misalnya ada 2 bahan yang mudah, kita pilih mana yang terbaik untuk kita. Nah, pilihan saya sekam bakar karena ada kandungan silikanya. Karena musuh dari anggur itu ada jamur. Nah, silika salah satu untuk antisipasi jamur. Terus karbon. Nah, karbon itu salah satu makan yang dibutuhkan sama tanaman, itu paling banyak kalau nggak salah. Nah, dia membutuhkan karbon dan dia akan mengeluarkan oksigen, gitu ya Pak ya. Dan terus sekam bakar juga itu bisa bikin pH tanah netral, salah satu faktor. Jadi kalau kita bisa pakai dolomit, kalau nggak ada ya sekam bakar kita rendam 1 harian. Mudah-mudahan sih airnya kita siram akan bikin pH tanah netral. Dan terus sekam bakar juga dia memiliki pori-pori itu tempat media hidupnya mikroba. Nah, sedangkan kan kita tanam mikroba di dalamnya kan, dan tempat tinggalnya itu yang bikin dia mudah untuk berkembang biak. Dan yang pasti pori-pori juga bakal mengikat unsur hara juga dari nitrogen dan yang lainnya. Nah, itu saya pakai sekam bakar. Kenapa saya nggak pakai pasir? Karena ada sekam bakar, tapi kalau nggak ada mungkin saya pakai pasir. Tapi kalau pasir kekurangannya, kadang-kadang kita nggak bisa dapat pasir yang baik, yang cocok dengan tanah yang kita pakai gitu. Dan pasir mungkin bisa bikin poros, tapi kadang-kadang di saat kita setelah siram dia akan bikin keras. Kalau kita siram terus, kadang-kadang dia nggak menyatu, akhirnya pasirnya ada di bawah. Nah, ada plus minusnya lah. Tapi kalau nggak ada masalah. Nah, tapi ya kalau dibandingkan dengan sekam bakar, saya lebih cenderung ke sekam bakar. Kalau nggak ada sekam bakar, saya pakai arang kayu yang saya hancurkan. Itu juga, tapi bukan arang abu ya, bukan abu, tapi arang yang kita hancurkan. Dan itu pori-porinya juga lumayan bagus. Nah, yang terakhir adalah organiknya. Jadi struktur, tekstur, dan organik. Organik itu saya pakai kohe kambing. Kenapa saya pakai kohe kambing? Karena mudah untuk difermentasi, mudah didapatkan. Kalau di sana resiko patogen juga nggak sebesar sapi, dan yang lebih mudah lah. Dan yang pasti makanan juga rumput dibutuhkan di awal-awal. Unsur nitrogennya juga lumayan, fosfatnya ada, kaliumnya ada. Hampir semua 13 unsur hara yang dibutuhkan tanaman ada di kohe kambing, walaupun kandungannya sedikit. Tapi minimal dia bisa memenuhi cadangan nutrisi di awal. Jadi 3 bahan itu yang saya pergunakan untuk media tanam. Nah, itu sifat fisiknya. Yang kedua adalah sifat biologisnya. Nah, sifat biologisnya itu ada 2, mikroorganisme dan agen hayati. Dan itu harus kita kasih. Nah, mikroorganisme itu ya mikroba, bakteri dan alat pengurai lah. Biasanya itu kalau di E4 ada Lactobacillus sama Saccharomyces, atau ada Pseudomonas, atau ada apalah. Itu bisa kita dapetin padahal di alam ada, tapi kan kita itu sedikit, nggak semuanya. Jadi kita bisa beli ataupun dari pertanian juga ada isop dan yang lainnya, kita bisa produksi lah itu.
itu mikroorganisme untuk penguraian, untuk membantu tanah menjadi tetap residu pupuk kimia juga dengan adanya mikroba itu juga akan semakin sedikit. Dan yang kedua adalah agen hayati. Agen hayati untuk menanggulangi patogen yang merugikan tanaman di media seperti jamur fusarium atau apa. Itu saya pakainya mycorrhiza. Pakai trichoderma boleh apa enggak? Boleh, karena trichoderma itu jamur yang paling kuat kalau nggak salah Pak ya. Koreksi Pak ya. Nah tapi kalau untuk anggur saya lebih memilih mycorrhiza. Tapi kalau nggak ada trichoderma juga boleh. Perbedaannya mycorrhiza ini dia bersimbiosis dengan akar itu ya Pak ya. Jamur yang bersimbiosis dengan akar saling membutuhkan. Akar membutuhkan cadangan air kalau di lahan Pak. Kalau di lahan kadang-kadang kita telat siram, tapi kalau kita pakai mycorrhiza, hifanya itu benang dari mycorrhiza itu dia akan nyari makanan lebih jauh dari akar. Jadi makanya di saat musim kering di negara luar itu nggak bakal takut kekurangan air karena mycorrhiza itu benangnya, hifanya itu bakal nyari makanan sendiri. Dan terus dia juga mengikat nitrogen, jadi nyari unsur hara di alam juga sangat bagus. Dan dia biasanya bisa bikin batang itu besar. Karena apa? Nih, unsur hara tercukupi. Nah, terus keuntungan dari mycorrhiza dari akar itu sisa-sisa dari akar-akar busuk itu dimakan oleh mycorrhiza. Nah, untuk nanggulangin hama, sumber makanan dari jamur itu habis sama mycorrhiza, yang akhirnya dia nggak bisa berkembang. Jadi jamur fusarium itu kehabisan nutrisi sama mycorrhiza itu, makanya dia nggak bakal bisa hidup di sekitaran perakaran tanaman kita. Nah, bedanya dengan trichoderma, dia perang dengan jamur lain. Dia mengikat nitrogen juga, unsur trichoderma juga mengikat nitrogen. Dia juga bisa memberikan unsur hara juga. Tapi perbedaannya jarak jangkau dari mycorrhiza ini lebih jauh dari trichoderma. Nah, terus menguatkan akar. Karena dia dari mycorrhiza ini biasanya dia tuh menginfeksi akar dan dia akan masuk ke dalam protek akar itu. Jadi dia nyatu. Akar dengan hifa itu nyatu. Jadi benar-benar sama seperti akar. Dan jumlahnya itu banyak. Jumlah benang-benang itu banyak. Nah, itu agen HT yang saya pergunakan. Jadi saya nggak pakai puradan lagi. Agen hayati mycorrhiza. Ya, jadi agen hayati saya pakai mycorrhiza. Ada 18 meter kali yang kan kalau nasi subur itu kan nyawa itu Pak. Saku kayaknya betul. Jadi ada Timko, Susana sama Katalunya. Kalau ini batang Kenapa? Kan lomba saat. Nanti kalau dua itu bisa minta sama temannya nanti kalau ini lagi. Siapa yang itu nanti bilang nanti. Minta interest. Sekarang statusnya kan grafting nih. Cara kita kan tidak semuanya nanti yang bakal. Iyalah. Biar untuk memudahkan administrasi catat ya. Oke. Si A. Nah, dapat ini nanti dicatat kayak Timko. Ramanda. Siapa Timko? Tanto. Sana. Timko. Besar nih, besar. kalau untuk sambung sistem yang enggak apa lah Pak. Kalau itu kita ada pantau kasting Siapa lagi? Ada Mega ada. Nyayat
kan, dipulangin diganti yang baru. Ya. Ya kalau misalnya graftingnya kelewat, pisaunya. Banyak ganti kalau rusak. Tapi kalau udah pulang nggak boleh. Catalonia. Ada yang minat Catalonia? Apanya? Anda nyintanya langsung dari itu dari Dari ini bagus. Penampilan sedang menentukan. Namanya siapa? Yola tadi ambil Oh, Timpo. Mau yang mana? John, jangan melak John. Ini? RS tidak itu ya. Itu banyak tapi tidak ada ureknya. Tidak ada sambung. Yang lomba satu lagi ada Apa? Katalunya nih, katalunya. jenis Katalunya. katalunya. Oke. Ini ikut lomba. Ini cabutan itu. Hah? Enggak. Cabutan ya. Kota Padang. Yes.